Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Citra Semara Dewi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti atom dan radioaktivitas. Tapi sebelum kita masuk pada materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, itu kita akan menganalisis inti atom. Yang kedua, memahami struktur inti menurut beberapa ahli fisika. Yang ketiga, memahami karakteristik inti atom. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis pada radioaktivitas. Yang kelima, mengetahui pemanfaatan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tubuh kita itu tersusun dari berbagai organ. Organ itu tersusun oleh jutaan sel. Tahukah kamu, sel tersusun dari apa? Sel tersusun dari jutaan bahkan miliaran materi yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Filsuf Yunani Demokritus menyatakan bahwa atom adalah materi terkecil di alam semesta yang tidak bisa dibagi lagi. Ia menamainya dengan atmos. Dalam bahasa Yunani, A artinya tidak dan tomos yang artinya dipecah atau dibagi. Ia percaya bahwa semua materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Namun, ide-idenya tidak didukung eksperimen karena pendekatan Demokritus tidak didasarkan pada metode ilmiah. Hingga mulai tahun 1800-an muncul teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Yang pertama, ada model teori atom John Dalton yang mendukung pemikiran Demokritus yang menyatakan bahwa atom adalah materi terkecil yang tak dapat dibagi lagi dan digambarkan seperti bola pecel yang sangat kecil. Namun, sayangnya Dalton tidak menjelaskan tentang adanya muatan listrik dalam atom. Kemudian yang kedua, ada model teori atom J.J. Thomson yang menyatakan bahwa di dalam atom terdapat elektron-elektron yang tersebar secara merata di dalam bola yang bermuatan positif. Keadaan tersebut dianalogikan seperti roti kismis, di mana elektron-elektron diibaratkan seperti kismis yang tersebar di seluruh bagian roti. Lalu, model teori atom yang ketiga yaitu atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom. Sedangkan elektron akan bergerak melintasi inti sama seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Kemudian model teori atom yang keempat yaitu atom Niels Bohr yang menyatakan atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau kulit. Berdasarkan pengertian dasar yang diperoleh dari model-model atom klasik bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron, maka dapat dimungkinkan adanya model yang lebih rumit dan lengkap mengenai atom yang hingga sekarang masih dikatakan misterius. Nah, model atom kelima ini adalah model atom modern atau biasa disebut dengan teori mekanika kuantum yang menyatakan bahwa elektron dalam atom memiliki sifat partikel dan sifat gelombang. Elektron memiliki sifat dualistik partikel-gelombang. Dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Dalam sistem periodik unsur, atom dapat dituliskan sebagai berikut, di mana X adalah lambang suatu unsur dan A adalah nomor massa atau jumlah proton ditambah jumlah neutron, dan Z adalah nomor atom atau jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk sifat atom, yang pertama isotop. Isotop merupakan unsur yang memiliki jumlah neutron sama, akan tetapi nomor massa berbeda. Yang kedua, isoton. Isoton merupakan unsur yang memiliki jumlah neutron sama. Yang ketiga, isobar.
Isobar merupakan unsur yang memiliki nomor massa sama, akan tetapi nomor atom berbeda. Defek massa. Beberapa proton dan neutron bergabung membentuk inti atom. Ternyata massa inti yang terbentuk selalu lebih kecil dari jumlah pembentukannya. Nah, selisih massa tersebut disebut defek massa. Secara matematis, defek massa dirumuskan sebagai berikut. Energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang mengikat proton dan neutron di dalam inti atom. Persamaannya adalah sebagai berikut. Radioaktivitas. Radioaktivitas disebut juga peluruhan radioaktif, yaitu peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran sinar radioaktif seperti partikel alfa atau inti helium, partikel beta atau elektron, atau radiasi gamma atau gelombang elektromagnetik gelombang pendek. Inti atom yang tidak stabil selalu memancarkan secara spontan sinar radioaktif, sehingga akhirnya akan diperoleh inti atom yang stabil. Sinar-sinar yang dipancarkan dalam radioaktivitas disebut dengan sinar radioaktif. Unsur yang selalu memancarkan sinar radioaktif disebut dengan unsur isotop. Sinar radioaktif. Isotop radioaktif yang mampu memancarkan sinar radioaktif yakni unsur dengan nomor massa besar atau lebih dari 200. Pemancaran sinar radioaktif dibedakan menjadi 3, yaitu alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa dan beta ditemukan oleh Ernest Rutherford, sedangkan sinar gamma ditemukan oleh Paul Ulrich Villard. Sinar alfa. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Sinar alfa merupakan inti He. Dapat menghitamkan plat film atau yang berarti memiliki daya ionisasi. Daya ionisasi sinar alfa paling kuat daripada sinar beta dan gamma. Mempunyai daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet dan mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam. Sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom, mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa, mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, semakin kecil. Mempunyai daya ionisasi paling lemah dan mempunyai daya tembus yang terbesar. Tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Baiklah, demikian video pembelajaran yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.